Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yutaffahu anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Shadaqallahul azim. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya baru saja bacakan merupakan penggalan dari Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 76 yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 76. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema 5 induk kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita bahwasanya ada beberapa dosa-dosa besar yang dapat menjadi sumber dari kejahatan-kejahatan lainnya. Di antara dosa-dosa besar yang dapat merusak, yang pertama ialah narkoba, yang kedua mencuri, yang ketiga berzina, yang keempat khamar, dan yang kelima ialah memakan makanan yang haram. Maka dari itu, marilah kita membahas perkara ini satu persatu beserta dengan dalil-dalilnya. Yang pertama, narkoba. Narkoba termasuk dalam kategori zat yang memabukkan dan merusak akal. Segala sesuatu dalam Islam yang merusak akal hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2003. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Narkoba memiliki dampak-dampak buruk yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Di antaranya ialah menghancurkan pikiran kita, menghancurkan hubungan kekeluargaan kita, merusak generasi muda, dan memicu tindakan-tindakan kriminalitas. Di antara tindakan-tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan oleh narkoba ialah pembunuhan, pencurian, bahkan perzinaan. Selanjutnya ialah mencuri. Mencuri dalam Islam dihukum sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka perbuat dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7688. Namun kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bahwasanya hukum potong tangan ini tidak diberlakukan secara semena-mena. Ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Di antara syarat-syarat yang harus dipatuhi ialah harta yang dicuri harus mencapai nilainya atau nisab tertentu. Dan para ulama sepakat bahwa nilai dari nisab ini ialah 1/4 dinar atau setara dengan 4,25 gram emas. Bila dikonversikan ke dalam bentuk rupiah, kira-kira nilainya adalah 4 sampai 7 juta rupiah. Yang ketiga, ada perzinaan. Zina sudah sangat tegas di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina di zaman ini sangat mudah untuk ditemukan. Salah satu perangkat yang dapat menimbulkan zina adalah gawai. Dalam era modern ini, gawai yang disalahgunakan bisa memunculkan iklan-iklan video game ataupun tontonan-tontonan yang bisa meluapkan hawa nafsu kita. Jadi kepada teman-teman sekalian,
untuk bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ialah khamar. Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, jauhilah khamar. Sesungguhnya ia adalah kunci dari segala keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3371. Dalam keadaan mabuk, seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk khamar dan zat-zat lain yang memabukkan, seperti narkoba yang telah saya jelaskan tadi, hukumnya adalah haram. Yang kelima dan terakhir ialah makanan yang haram. Makanan haram termasuk riba dan syubhat bisa merusak spiritualitas dan hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad nomor 14.814. Dalam kehidupan saat ini, penghasilan yang hukumnya adalah haram bisa dengan mudah kita temui. Salah satu contoh kasus yang sangat terkenal adalah pinjaman online berbunga dan judi online. Keduanya merupakan penghasilan yang haram, maka segala bentuk materi dan makanan-makanan yang dibeli dari penghasilan tersebut hukumnya adalah haram pula. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita menghindari dosa-dosa ini? Di antara beberapa cara yang bisa saya jelaskan, yang pertama adalah berzikir, berdoa, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hati yang dekat dengan Allah akan dijauhkan dari maksiat. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Untuk apa? Agar kita bisa terhindar dari lingkungan yang buruk yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa-dosa itu. Yang ketiga adalah mempelajari ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu agama, kita bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Yang keempat, menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi, agar kita bisa terjaga dari segala sesuatu yang haram. Yang kelima, ialah terus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan pertolongannya lah kita bisa terus berada di dalam jalan yang diridhoi olehnya. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita semua bisa terhindar dari dosa-dosa yang bisa menimbulkan kejahatan lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alat dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alat dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alat dinik. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.